Kita upasaka, upasika, dan sahabat Dhamma semuanya. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan khotbah Dhamma yang akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Budianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu sahabat Dhamma. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat ya. Syukur ya, sehat. Saya kurang fit sebetulnya. Cuman karena sudah jadwal, mau dan mau juga harus tetap bisa mengisi khotbah ya, karena ini adalah khotbah Dhamma yang berseri yang bisa diselesaikan dalam waktu 3 kali pertemuan ya, dalam rangka menyambut atau dalam rangka bulan Waisak. Nah, kita tahu bulan Waisak itu sebagai umat Buddha ya, tentu sudah setiap tahun ya kita memperingati hari Waisak, di mana hari Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting ya, 3 kejadian penting di dalam kehidupan Buddha Gautama. Yang pertama adalah kelahiran Siddhartha ya. Ketika Sang Buddha masih kecil kan seorang pangeran yang bernama Siddhartha. Lalu yang kedua adalah pencapaian kesempurnaan ya, menjadi seorang Buddha. Itu juga di bulan Waisak. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah wafatnya atau parinibbananya Sang Buddha ya, itu juga di bulan Waisak ya, purnama di bulan Waisak. Jadi 3 peristiwa ini kita peringati, kita ingat kembali yang berkenaan dengan kehidupan Buddha Gautama ya, 3 peristiwa ini. Nah, pada kesempatan kali ini selama 3 pertemuan kita akan bahas tentang yang pertama ya, kelahiran Siddhartha ya. Ketika beliau sebelum dilahirkan, nah, itu ada keajaiban-keajaiban. Kemudian pada waktu kehamilan ibunya ya, Dewi Mahamaya, itu juga ada keajaiban-keajaiban. Dan pada setelah ketika dilahirkan ya, itu juga ada keajaiban-keajaiban yang ini hanya terjadi pada seorang sama Sang Buddha ya. Bahkan hal ini tidak terjadi pada Buddha-Buddha yang bukan sama Sang Buddha ya. Paceka Buddha, seorang Arhat, tidak demikian. Ini yang membedakan seorang Buddha yang maha sempurna, kelahirannya sempurna, berbeda dengan yang lain. Di dalam Acarya Abhuta Sutta ya, dikatakan bahwa suatu ketika ya, Sang Buddha berada di Sawati, di hutan Jeta, di Taman Anathapindika. Nah, di situ ada perkumpulan ya, para biku ya. Zaman Buddha kan biku itu banyak ya. Biku itu banyak. Mereka sedang duduknya seperti ini, mungkin di aula pertemuan ya, di aula. Jadi mereka berdiskusi. Setelah kembali dari dana makan, mereka kan pindapata ya, biasanya pagi pindapata. Setelah selesai pindapata, mereka berkumpul kembali ya untuk makan bersama ya. Jadi kalau zaman Buddha itu, para biku itu makan hanya 1 kali sehari ya. Jadi pagi keluar menerima dana makan dari umat, kemudian kembali berkumpul dan makan bersama. Nah, di zaman itu seperti itu. Jadi kalau sudah makan itu ya 1 kali itu tidak makan lagi, malam hari tidak makan lagi ya, tapi minum masih boleh gitu ya. Sama seperti sekarang kita sebelum tengah hari itu, kalau atasila kita mengikuti puasa Buddhis itu tidak makan lagi setelah tengah hari. Jadi makan hanya sebelum siang hari itu ya. Nah, sama ketika itu mereka berkumpul
yang namanya para biku ada yang didiskusikan ya. Setelah menerima dana makan itu mereka kumpul makan bersama, mereka berdiskusi. Ya, ketika itu ada yang didiskusikan mengenai sang Tathagata, yang dibicarakan sang Budanya sendiri. Ya, para biku ini. Ya, dikatakan di dalam sutta tersebut, sungguh mengagumkan teman-teman, sungguh menakjubkan betapa sakti dan berkuasanya sang Tathagata. Ya, ini sebutan untuk sang Buddha. Karena beliau mampu mengetahui tentang para Buddha dari masa yang dulu-dulu, yang masa lampau. Jadi kemampuan sang Buddha Gautama ini, ya, kala itu dia punya kemampuan untuk mengetahui para Buddha di masa lampau yang mencapai nibbana akhir, memotong kekusutan, mematahkan siklus, mengakhiri lingkaran, dan mengatasi segala dukkha. Ini mengakhiri samsara, maksudnya di sini ya, lingkaran samsara. Bahwa kelahiran para Bhagawa, ya, sang Buddha, ya, seperti demikian, nama mereka adalah demikian. Jadi diketahui ya, seorang Tathagata mampu melihat Buddha-Buddha, kehidupan Buddha-Buddha di masa sebelumnya. Ya, mengetahui bahwa kelahiran para Bhagawa itu seperti demikian, nama mereka demikian, ya, suku mereka demikian, moralitas mereka demikian, kondisi ya meditasinya atau konsentrasinya juga demikian, kebijaksanaan mereka demikian, kediaman mereka di dalam pencapaian adalah demikian, kebebasan mereka adalah demikian. Ya, ini adalah terjemahannya ya ke dalam bahasa Indonesia dari sumber kitab sucinya berbahasa Pali. Ya. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada para biku. Dan Ananda berkata kepada para biku, teman-teman, para Tathagata adalah mengagumkan dan memiliki kualitas-kualitas mengagumkan. Para Tathagata adalah menakjubkan dan memiliki kualitas-kualitas yang menakjubkan. Artinya ada kualitas-kualitas dari seorang Buddha, ya, yang membedakan dengan seorang manusia biasa. Kemudian dikisahkan di dalam sutta tersebut bahwa mereka membicarakan ini ya sepanjang hari, dan ketika malam mulai tiba, sang Bhagawa ketika itu sedang latihan bermeditasi ya, dan baru bangkit dari meditasinya setelah sepanjang hari bermeditasi, sang Bhagawa ya, sang Buddha kemudian memasuki aula tersebut ya, aula tempat para biku berkumpul itu. Nah, tentu di waktu itu adalah biasanya kebiasaannya adalah mungkin sang Bhagawa mungkin ada memberikan dharma ya, bimbingan dharma kepada para biku. Kemudian sang Buddha berkata kepada para biku, apa yang sedang kalian diskusikan ya ketika kalian duduk bersama-sama saat ini? Dan kenapa diskusinya terhenti? Jadi sang Bhagawa bertanya. Kemudian para biku menjelaskan, ya, Yang Mulia, kami sedang duduk di aula pertemuan di mana kami berkumpul setelah kembali dari perjalanan menerima dana makan, berarti dari siang hari ya. Setelah makan, diskusi ini muncul di antara kami. Ini diulang lagi nih ya, bahasa kitab suci memang diulang-ulang ya, karena zaman itu bukan zaman tulisan, lisan. Sungguh mengagumkan teman-teman, sungguh menakjubkan. Kebebasan mereka adalah demikian. Nah, itu panjang ya yang tadi. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada kami, teman-teman, para Tathagata adalah mengagumkan dan memiliki kualitas-kualitas mengagumkan. Para Tathagata adalah menakjubkan dan memiliki kualitas-kualitas yang menakjubkan. Ini diskusi kami. Nah, jadi para biku menjelaskan kepada sang Bhagawa yang sudah tiba ya di aula pertemuan tersebut. Kemudian sang Bhagawa berkata kepada Ananda ya, jadi Ananda yang menjelaskan, kalau begitu Ananda, jelaskan dengan lebih lengkap tentang kualitas-kualitas mengagumkan dan menakjubkan dari sang Tathagata. Apa sajakah kualitas-kualitas tersebut? Nah, kemudian Ananda menjelaskan, aku mendengar dan mempelajari ini Yang Mulia. Nah, ini sebutan untuk
panggilan untuk Sang Buddha ya, yang mulia. Dari mulut Sang Bagawa sendiri, dengan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, Ananda, Sang Bodhisatta muncul di alam surga Tusita. Jadi Sang Bodhisatta ini maksudnya calon Buddha tadi ya. Jadi dalam hal ini adalah Buddha Gautama, dia muncul di alam surga Tusita. Bahwa dengan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, Sang Bodhisatta muncul di alam surga Tusita. Ini kuingat sebagai satu kualitas mengagumkan dan menakjubkan dari Sang Bagawa. Nah, ini salah satu kualitas dari Sang Buddha ya, Sang Buddha, bahwa dia bisa muncul di alam surga Tusita. Kemudian aku mendengar dan mempelajari ini dari mulut Sang Bagawa sendiri. Dengan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, Sang Bodhisatta berada di alam surga Tusita. Jadi keberadaan Sang Bodhisatta ini di alam Tusita. Ini juga aku ingat sebagai satu kualitas mengagumkan dan menakjubkan dari Sang Bagawa. Aku mendengar dan mempelajari ini dari mulut Sang Bagawa sendiri. Sang Bodhisatta berada di alam surga Tusita selama panjang umur kehidupan penuh. Ini juga aku ingat sebagai satu kualitas mengagumkan dan menakjubkan dari Sang Bagawa. Nah, artinya apa? Hal yang luar biasa ya bagi seorang bodhisatta. Dia bisa muncul di alam surga Tusita, dia bisa berada di sana sepanjang kehidupan penuh. Ya, artinya ya berapa lama kelahiran seseorang di surga Tusita, sepanjang itu pun ya Sang Bodhisatta bisa berada di alam tersebut ya, surga Tusita. Ini adalah kualitas yang dimiliki oleh Sang Bagawa. Kita mengetahui bahwa seorang bodhisatta, ya, seorang calon Buddha itu tidak banyak. Dalam artian adalah yang akan menuju pada sama Sang Buddha. Nah, jadi jarang sekali ada kemunculan seorang Buddha, seorang sama Sang Buddha. Ya, bahkan di zaman Buddha sendiri pun, ketika itu ya sebelum Sang Buddha ada, sebelum Buddha Gautama ada, istilah Buddha ini pun udah jarang ada di sana ya, jarang terdengar istilah Buddha. Tetapi ada yang mengetahui istilah ini, ya, ada. Jadi di zaman Buddha di India kuno itu, pada waktu itu sebutan Buddha ini ada tapi jarang orang ketahui. Nah, bahkan di India pada waktu itu kadang-kadang ada yang mengaku ya pertapa-pertapa tertentu. Di India pada waktu itu kan banyak pertapa telanjang ya, jadi mereka nggak mengenakan pakaian. Mereka dari sekian banyak itu pertapa-pertapa itu banyak yang kadang-kadang mereka mengaku dirinya adalah seorang Buddha, ya, seorang Buddha. Nah, itu kejadian ya di masa itu. Tapi ya, bahkan kita tahu bahwa istilah Buddha ini aja sudah jarang di zaman India waktu itu. Apalagi munculnya seorang Buddha ya, lebih jarang lagi, lebih sulit lagi. Nah, meskipun istilah Buddha ini kadang-kadang dicuri ya, istilahnya digunakan ya, para pertapa-pertapa zaman India kuno pada waktu itu mengaku sebagai seorang Buddha ya. Nah, namanya berlian kan, apa istilahnya, kalau berlian itu ada yang palsu, ada yang asli gitu ya. Nah, meskipun ada yang palsu tidak mengurangi kualitas dari yang asli gitu ya, tidak mengurangi kualitas yang asli. Artinya yang asli ini yang benar-benar berharga gitu ya, berlian asli ini yang benar-benar berharga. Itu kejadian di zaman Buddha ya. Jadi ada pernyataan palsu dari para pertapa telanjang. Kalau kita baca di riwayat agung para Buddha itu ada 6 guru bahkan ya, pertapa telanjang itu yang mengaku, yang menyebut dirinya Buddha. Nah, tentu saja itu adalah yang palsu gitu ya. Itu sudah kejadian di zaman Buddha. Ya, tentu saja banyak orang di kala itu yang ya
sulit membedakan ya. Kadang berlian pun yang begitu berharga kita sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Nah, itu terjadi di zaman Buddha ya, ketika ada yang mengaku sebagai seorang Buddha. Kalau dia mengaku sebagai seorang Buddha yang palsu, ajarannya pun tentu akan sesat gitu ya. Ajarannya bukan ajaran Dhamma, karena dia bukan yang asli gitu ya. Itu terjadi ya di zaman Buddha. Terjadi. Dan kalau seandainya orang-orang di saat itu mereka mengikuti ajaran dari Buddha yang palsu ini, wah tentu itu suatu hal yang sangat buruk ya, micaditi istilahnya ya. Di pandangan yang salah dan berbahaya itu bisa mengantar seseorang ke alam yang rendah ya. Kalau misalnya karena ajaran itu bukan ajaran Buddha ya, bukan ajaran dari seorang Buddha. Itu saja sudah terjadi di zaman Buddha ya. Jadi fenomena tentang kemunculan seorang Buddha di dunia ini memang sangat jarang. Ya. Nah, kenapa ya, hal itu terjadi? Karena tidak mudah untuk menjadi seorang Buddha, apalagi seorang sama Sang Buddha, Buddha yang maha sempurna. Nah, di dalam riwayat Agung Para Buddha, kalau Bapak Ibu Sahabat Dharma baca di situ ya, nanti bisa baca, itu kisahnya luar biasa panjang ya. Saya coba singkat saja. Itu adalah kondisi di India ya, pada waktu awal sebelum Buddha Gautama ada ya ke dunia, sebelum Siddhartha lahir. Nah, ini sudah ada pada waktu itu kejadian-kejadian yang demikian. Nah, dijelaskan lebih lanjut bahwa ada 3 jenis manusia agung, ya, 3 jenis manusia agung. Yang pertama adalah, ya ini maksudnya bakal Buddha ya atau calon Buddha. Yang pertama adalah yang unggul di dalam kebijaksanaan. Jadi sama Sang Buddha ini ya, sebelum menjadi sama Sang Buddha ada 3 macam ya. Yang satu yang unggul di dalam kebijaksanaan. Yang kedua adalah unggul di dalam keyakinan. Yang ketiga adalah unggul di dalam semangat atau wirya ya, dalam usahanya. Ini tiga ini berbeda pada awalnya ya. Tapi ketika menjadi Buddha semua sama unggul. Ya, memiliki keunggulan di ketiganya, kebijaksanaan, keyakinan, dan wiryanya atau semangatnya. Nah, dikatakan lebih lanjut di dalam riwayat Agung Para Buddha ya, bahwa bakal Buddha atau calon Buddha yang unggul di dalam kebijaksanaan itu akan setelah dia menjalani ya kehidupan sebagai seorang calon Buddha ya atau bodhisatta ya, bodhisatta atau bodhisatwa, dia akan terlahir kembali menjadi seorang sama Sang Buddha setelah 4 asankheya kalpa ya, 4 asankheya dan 100.000 kalpa. Ini seorang calon Buddha atau bakal Buddha yang unggul di dalam kebijaksanaan. Jadi dia mengembangkan paraminya di dalam menyempurnakan paraminya, itu unggul di dalam kebijaksanaannya. Itu saja membutuhkan 4 asankheya kalpa lebih ya. 4 asankheya dan 100.000 kalpa. Itu lama sekali ya. 1 kalpa itu digambarkan itu seperti usia bumi. Ketika bumi terbentuk ya atau muncul sampai bumi ini hancur ya, itu 1 kalpa. Nah, ini bisa dibayangkan ya, 4 asankheya itu lebih panjang lagi dan 100.000 kalpa. Itu masa waktu yang dibutuhkan seorang calon Buddha yang unggul di dalam kebijaksanaan untuk mengumpulkan paraminya sebelum akhirnya bisa menjadi seorang sama Sang Buddha. Makanya dikatakan kemunculan seorang Buddha itu sangat langka. Nah, kalau calon Buddha yang lain
Yang unggul di dalam keyakinan, itu kan tadi ada 3 ya. Yang unggul di dalam keyakinan atau sadar dibandingkan kebijaksanaannya, jadi dia lebih kuat di keyakinannya. Itu saja butuh, nah itu lebih lama lagi. Kalau yang tadi 4 asantia kalpa lebih, ini 8 asantia kalpa lebih. 8 asantia dan 100.000 kalpa. Kemudian satu calon Buddha lagi yang unggul di dalam usaha atau wirya, semangat ya. Itu juga butuh waktu lebih lama lagi ya, lebih lama dari yang calon Buddha yang tadi unggul di dalam kebijaksanaan maupun di dalam keyakinan. Yaitu butuh waktu lebih dari 16 asankya dan 100.000 kalpa. Nah, kalau Buddha Gautama ini itu unggul di dalam kebijaksanaan. Ya, yang membutuhkan waktu di dalam mengumpulkan parami itu 4 asankya dan 100.000 kalpa. Beda dengan sama sang Buddha yang ketika menjadi calon Buddha yang mengumpulkan parami itu tadi yang unggul di dalam keyakinan butuh lebih dari 8 asankya kalpa. Kalau yang unggul di dalam usaha atau wirya, semangat itu butuh sampai lebih dari 16 asankya kalpa. Jadi itulah penjelasannya mengapa jarang sekali kemunculan seorang Buddha ya, karena butuh waktu sangat panjang. Butuh waktu sangat panjang. Ini yang menyebabkan betapa beruntungnya kita ya, lahir di era ketika ajaran Buddha masih ada ya. Lebih beruntung lagi mereka yang lahir di zaman Buddha masih ada ya, hidup. Lebih beruntung lagi kalau mereka terlahir di sekitar tempat Buddha ada dan mendengarkan Dhamma. Dan lebih beruntung lagi mereka yang mendengarkan Dhamma dan praktek. Jadi tidak hanya teori mengetahui tapi juga praktek. Dan paling beruntung adalah mereka yang setelah praktek bisa mencapai penembusan ya, tercapai tingkat kesucian. Meskipun tidak menjadi sama sang Buddha tetapi menjadi seorang arahat ya. Di zaman Buddha itu kan para siswanya itu tingkat kesuciannya mereka menempuh jalan arahat ya. Jalan arahat cepat ya, lebih cepat jalan arahat karena dibimbing oleh Buddha langsung. Itu beruntung kala itu. Jadi banyak orang-orang yang memang sudah berpotensi nih ya, tinggal berbuah aja bisa mencapai tingkat kesucian. Itu kebajikannya mengantar dia ke kehidupan di masa Buddha ada ya, sehingga dengan penjelasan Dhamma ya, dengan praktek Dhamma dari Buddha sesaat aja mereka berlatih kemudian bisa mencapai tingkat kesucian. Kalau kita baca kitab suci itu macam-macam. Ada yang dalam meditasi tercerahkan ya, mencapai tingkat kesucian. Ada yang dengan beraktivitas ya, berjalan atau mendengarkan, sedang mendengarkan Dhamma muncul pencerahan ya, menjadi seorang arahat gitu ya, melewati tingkat kesucian. Jadi itu kalau kita bisa lahir di zaman Buddha itu dan bisa mendengarkan Dhamma dan mencapai kesucian, itu berarti kebajikan kita luar biasa ya. Tapi kita saat ini bisa lahir dan masih ada ajaran Buddha pun itu sudah luar biasa. Karena tidak banyak juga orang yang punya jodoh kebajikannya cukup bisa mempelajari ajaran Buddha, apalagi praktek, apalagi bisa mencapai kesucian ya, itu lebih jarang lagi. Apalagi kalau sampai ya ini ya, kalau kita memilih jalan sama sang Buddha itu lebih panjang lagi. Makanya dikatakan sangat sulit, sangat langka ya kemunculan seorang Buddha. Nah, ini dikatakan ya, dijelaskan lebih lanjut kenapa ada calon Buddha yang lebih kuat kebijaksanaannya dibandingkan keyakinan dan wiryanya. Ada yang lebih kuat di keyakinannya ya, dibandingkan kebijaksanaan dan tadi yang pertama lebih kuat kebijaksanaannya ya dibandingkan keyakinan dan wiryanya. Yang kedua adalah calon Buddha yang lebih kuat di keyakinan ya, tetapi lemah di yang lainnya ya. Kebijaksanaannya sedang-sedang aja gitu. Kalau yang kuat di keyakinan
Ya, yang kuat di keyakinannya, kebijaksanaannya sedang-sedang aja. Kalau yang kuat di usaha atau wirya, semangatnya kuat, itu lemah di dalam kebijaksanaan dan keyakinan. Kenapa ada perbedaan ini terjadi? Ya, yang kemudian menyebabkan lama di dalam mengumpulkan parami itu berbeda. Ada yang lebih dari 4 asantya kalpa, ya, yang kuat kebijaksanaan. Kalau yang keyakinan atau sadanya lebih kuat, ya, itu butuh 8 asantya kalpa lebih. Kemudian yang kuat di dalam usahanya tapi lemah dalam kebijaksanaannya itu butuh lebih dari 16 asantya kalpa, ya. Jadi kenapa itu terjadi? Nah, dijelaskan di dalam kitab suci, ya, di dalam riwayat Agung para Buddha. Perbedaan ini terjadi karena adanya kekuatan dari, ya, kekuatan dari ininya, ya, apa namanya, paraminya, ya, kebajikannya berbeda gitu, ya, kebajikannya ini berbeda, sehingga mereka ketika memilih jalan itu kecenderungan berbeda, ya, antar calon Buddha yang satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi ada yang memang lebih dominan di dalam kebijaksanaan, otomatis dia butuh waktu lebih cepat, ya, 4 asantya kalpa, meskipun itu lama juga, ya, sangat panjang dibandingkan mereka yang dominan di dalam sadar, keyakinan, ya. Sama, ya, kita umat berumah tangga juga demikian. Ada yang mungkin kecenderungan kebijaksanaannya lebih baik, ya, di dalam mengikuti ajaran Buddha, punya kebijaksanaan yang lebih baik. Tapi ada umat yang lebih keyakinannya lebih kuat, ya, keyakinannya lebih kuat. Biasanya mungkin orang-orang seperti ini misalnya ke wihara rajin misalnya, ya, karena punya keyakinan kepada Buddha, dia datang ke wihara untuk Buddha, ya, bukan untuk yang lainnya. Dia punya keyakinan kuat di sana. Tapi kalau mereka yang mungkin secara dhamma pengetahuannya cukup bagus, itu kuat mungkin di dalam kebijaksanaan, ya. Kalau kita berumah tangga seperti itu. Tapi juga ada yang kuat di dalam wirya, semangat, ya. Kita lihat teman-teman yang praktisi Nyenpo itu semangat tuh, ya, melakukan Nyenpo, ya, mengulang nama Buddha. Itu punya wirya, semangat yang kuat, ya. Nah, itu berbeda. Kita bisa lihat setiap orang itu berbeda. Nah, demikian juga dengan calon Buddha pun demikian, ya. Perbedaan ini disebabkan karena ada perbedaan di dalam kematangannya, ya, kematangannya. Jadi itu yang membedakan arah calon Buddha ini, mana yang lebih kuat, ya, dan menentukan berapa lama parami yang harus dijalani oleh para calon Buddha tersebut. Nah, ini panjang, ya, masih panjang dijelaskan, saya singkat saja. Itu gambaran untuk kita tahu bahwa kemunculan seorang Buddha itu sangat langka, ya, sangat sulit kemunculannya. Jadi kita perlu bersyukur, beruntung bahwa meskipun kita tidak lahir di zaman Buddha, ya, ketika Buddha masih ada, tapi dhammanya masih ada, ya, ajarannya masih ada, ajarannya masih ada. Nah, itu adalah sebuah keberuntungan buat kita juga, ya. Nah, ya, jadi seorang calon Buddha ini tidak akan pernah menjadi Buddha kalau dia paraminya belum sempurna, ya, belum cukup untuk menjadi seorang sama Sang Buddha. Nah, jadi butuh waktu. Itu yang menyebabkan dan satu lagi, ya, itu juga jadi pertimbangan bahwa tidak mungkin ada 2 sama Sang Buddha yang muncul bersamaan. Ya, itu yang menyebabkan jadi waktunya sangat panjang. Waktunya sangat panjang, sangat langka, ya, kemunculan seorang Buddha. Jadi ada era di mana setelah sama Sang Buddha ini ajaran Buddha tidak dikenal. Nah, itu juga ada masa gelap. Nah, itu masa gelap ini Dhamma tidak dikenal, ya. Nah, ini juga kalau kita lahir di masa-masa kegelapan tersebut adalah ketidakberuntungan buat kita, ya. Ketidakberuntungan karena kita tidak mengenal Dhamma.
Oke, saya lanjutkan ya. Ini sangat panjang ya. Nanti kalau ada yang butuh bukunya nanti saya bagikan ya. Silakan dibaca, itu 1300 halaman ya. Itu baru buku yang pertama ya. Ada buku yang kedua dan ketiga, itu riwayat Agung Para Buddha. Saya sendiri juga belum baca habis ya, karena kita punya kesibukan masing-masing ya. Silakan, yang perlu dipelajari sangat banyak ya. Mungkin kalau Bante lebih paham mungkin ya, karena Bante punya waktu juga kan. Kalau tidak banyak aktivitas, Bante punya waktu untuk mendalami. Saya nggak bisa bayangkan nih yang menyusun buku ini ya butuh berapa lama ini. Buku pertama aja 1300-an halaman ya, banyak sekali. Oke, saya lanjutkan ke kualitas moral dari seorang bakal Buddha ya. Nah, dikatakan bahwa seorang calon Buddha ini punya moralitas yang intinya adalah punya moralitas yang sangat mendekati sempurna ya. Jadi sehingga ketika akan menuju pada sama sang Buddha ya, karena kekuatan moralitas yang dimilikinya. Ya, ada satu hal penting juga yang perlu kita ketahui, bahwa meskipun seorang bodhisatta ya atau calon Buddha itu bisa saja memilih untuk terlahir selamanya ya, atau terlahir lebih lama di surga ya, dalam artian surga Tusita kan terakhir kan menunggu di sana ya, artinya penyempurnaan terakhir itu sebelum turun sebagai seorang Buddha ya, lahir ke dunia itu kan berada di surga Tusita ya. Tadi kita di awal sudah sudah kita dengarkan ya, bahwa sebelum menjadi Siddhartha, nah Buddha Gautama ini ya, sebelum terlahir dunia ini sebagai seorang Siddhartha, itu kan di surga Tusita ya. Sebenarnya seorang calon Buddha itu bisa berada sangat lama ya di surga Tusita, sangat lama. Tetapi sebagai calon Buddha ya, sebagai seorang bodhisatta, dia harus menyempurnakan paraminya ya kan, harus menyempurnakan paraminya yang kuat di dalam kebijaksanaan ini ya. Kalau seorang seorang Buddha Gautama itu perlu 4 Asangkhya kalpa dan 100.000 kalpa ya, kurang lebih segitu ya tadi digambarkan. Sehingga dia harus turun ke alam manusia, lebih banyak berada di alam manusia. Kalau kita baca kisah-kisah Jataka itu memang lebih banyak menceritakan ketika beliau berada di alam binatang ya. Meskipun di alam binatang itu masuk alam rendah, tapi sebagai seorang bodhisatta itu berbeda ya, berbeda. Dia sebagai seorang calon Buddha ya, dalam upaya untuk menyempurnakan paraminya. Nah, di alam binatang pun ada kesempatan di mana dia menyempurnakan paraminya, kebajikannya ya, kalau kita terjemahkan seperti itu. Banyak pengorbanan yang dilakukan di alam binatang, begitu juga di alam manusia ya. Nah itu ya, jadi kenapa calon Buddha ini tidak memilih kelahiran di surga ya, lebih lama di sana, tidak. Kenapa tidak di sana? Karena di alam surga atau alam dewa ini sangat sulit untuk beliau ya, atau calon Buddha ini untuk memenuhi paraminya ya, kesempurnaannya sulit. Karena di sana kan sudah pada makmur gitu ya. Ibaratnya kalau kita punya tetangga-tetangga rumah ya di kompleks yang kaya raya gitu, sejahtera, makmur, kita melakukan baksos kan sulit ya, nggak ada yang butuh bantuan gitu. Beda kalau kita melakukan misalnya baksos di tempat-tempat yang membutuhkan ya, yang kumuh ya, orang-orang yang ekonomi lemah, itu kan lebih mudah, kita baksos mereka mau gitu ya, terima. Tapi kalau kita lakukan di kompleks atau pemukiman yang kaya raya, yang tetangga itu udah pejabat misalnya ya, itu kan sulit ya, mereka tidak butuh bantuan. Sama di alam surga juga demikian, di alam para dewa juga demikian. Mereka itu udah punya kemampuan ya, karena punya kebajikan di alam sebelumnya, terlahir di alam surga. Mereka itu para dewa ini menikmati ya kebahagiaan, menikmati kebahagiaan indria. Jadi segala keinginan indrianya itu mudah dipuaskan, mudah terpenuhi. Ya, ingin makan enak, ya sudah datang makanan langsung instan ya.
bisa tercipta. Nah, itu di alam para dewa. Ingin mendengarkan musik, musik langsung datang ya. Bahkan di alam surga tertentu yang lebih tinggi lagi, mereka ingin punya istana, ya, istananya seperti apa sudah langsung ada, gitu ya, muncul. Beda dengan di alam manusia, lebih sulit ya. Ingin bahagianya bisa ya, bisa bahagia di alam manusia tapi lebih sulit. Kita ingin makan, bisa kan? Tapi harus usaha dulu, butuh usaha dulu, ya, beli bahan makanannya atau ya apa yang sekarang ya lebih dibantu GoFood misalnya ya, kita pesan online. Tapi nggak langsung kan, nunggu, ada masa tunggu. Ya kadang-kadang makanan yang datang pun nggak sesuai harapan, nggak enak gitu ya. Nah itu di alam manusia. Kebahagiaan ada, tapi beda dengan kebahagiaan di alam dewa. Ya karena kebajikan kita cukup kuat, lahir di alam dewa atau alam surga ini lebih mudah bahagianya, ya, lebih mudah memenuhi keinginan indria. Pengen punya rumah, ya, istana, begitu diinginkan muncul. Itu di alam dewa. Kalau di alam manusia, pengen punya rumah, harus punya uang, ya. Uang aja gak cukup, harus dibangun dulu kan rumahnya. Butuh waktu. Kadang-kadang hasilnya pun belum tentu sesuai keinginan. Nah, itu bedanya ya, alam manusia, kebahagiaan di alam manusia dengan kebahagiaan di alam surga. Di alam surga segala keinginan terpuaskan. Jadi kalau kita ingin berbuat kebajikan di alam surga, alam dewa itu lebih sulit. Karena tetangga-tetangga dewa-dewa yang lain juga sudah mau apapun sudah ada gitu ya, sulit dilakukan. Makanya kalau para dewa ingin berbuat kebajikan, dia akan turun ke alam manusia. Ya, alam-alam dewa yang itu kan bisa turun ke alam manusia. Ya. Ketika manusia berdoa ya, mungkin di mana di kelenteng misalnya ya, memohon sesuatu, ya kalau ada dewa yang dengar di sana. Dia ingin berbuat kebajikan, dia bisa bantu gitu kan, bisa bantu, bisa membantu manusia yang sedang kesusahan. Ya, tentu saja bantuan ini tergantung ya kebajikan kita cukup atau tidak. Ya, kalau kebajikan kita tidak cukup ya nggak akan bisa tertolong. Ya, nggak ada dewa di sana yang mendengarkan gitu ya. Atau para dewa ini tidak mampu membantu kita. Nah, itu bisa terjadi. Ya, kalau kebajikan kita tidak cukup. Ya, itu cara kerja karma, itu beda lagi ceritanya. Nah, demikian ya, makanya dikatakan bahwa seorang bodhisatta ini, calon Buddha ini tidak akan memilih, ya, tidak akan lebih memilih kelahiran di alam yang bahagia, alam surga. Dia lebih memilih kelahiran di alam yang minimal ya manusia atau alam binatang ya, itu lebih mudah untuk berbuat kebajikan. Tapi seorang calon Buddha pun tidak akan memilih alam yang sangat rendah ya. Kayak alam neraka itu tidak menjadi pilihan. Kenapa? Ya, sulit ya. Sulit di sana. Ya, kondisi manusia yang makhluk-makhluk terlahir di sana itu sudah sangat menderita. Sulit untuk bahkan mendengarkan dhamma pun sangat sulit. Ya, alam neraka misalnya ya. Itu sulit karena sudah mengalami duka, terus-menerus mengalami duka itu tidak bisa melakukan kebajikan. Ya masih mending di alam peta ya. Alam peta tertentu kan kalau kita di alam manusia melakukan pelimpahan jasa, kebetulan leluhur kita terlahir misalnya ada yang terlahir di peta. Kalau mereka bisa merasakan ya mengetahui itu dan muncul bermudita cita itu bisa langsung terlahir di alam yang lebih bahagia, alam manusia misalnya. Tapi kalau alam neraka itu nggak bisa ya. Bayangkan kalau kita misalnya contoh di alam manusia, kita itu kalau lagi berada dalam kondisi yang sangat duka ya, itu sulit berbuat kebajikan. Ya, misalnya lagi bersedih sepanjang hari ya, gitu kan misalnya ada perpisahan yang terjadi itu, pikiran kita ya di sana nggak bisa ada pikiran muncul untuk ya sangat sulit pikiran baiknya muncul untuk berbuat baik misalnya ya, karena kita sedang menderita. Ya orang yang sedang kelaparan misalnya. Sedang sangat lapar itu kan sulit untuk mendengarkan dhamma sekalipun sulit, nggak bisa. Ya, makanya dikatakan di zaman Buddha itu ketika ada orang yang sang Buddha melihat ini berpotensi untuk mencapai kesucian, tapi dia sedang kondisi sangat lapar, disuruh makan dulu, ya, diberikan makanan dulu, baru kemudian mendengarkan dhamma. Nah, dan ketika mendengarkan dhamma,
kebajikannya sudah sampai, waktunya dia mencapai kesucian. Nah, itu ada ceritanya ya, ada ceritanya. Ya, ini calon Buddha ya, calon Buddha. Kita lanjutkan tentang yang tadi ya, Acarya Abhutasutta, bahwa keajaiban-keajaibannya yang dimiliki oleh seorang calon Buddha ya, ketika Siddhartha belum terlahir ke dunia ini, masih di alam surga Tusita. Jadi ada kualitas-kualitas yang dimiliki ya oleh seorang Buddha. Nah, Sang Bodhisatta berada di alam surga Tusita selama panjang umur kehidupan penuh ya. Jadi di kehidupan dia yang sebelum terlahir sebagai Siddhartha ya, ke alam manusia, beliau berada di alam surga Tusita. Ya, itu kelahiran terakhirnya sebelum di alam manusia sebagai seorang Buddha ya. Itu adalah kualitas yang dimiliki dari Sambhagawa atau Sang Buddha. Kemudian aku mendengar dan mempelajari ini dari mulut Sambhagawa sendiri. Dengan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, Sang Bodhisatta meninggal dunia ya, dari alam surga Tusita dan masuk ke dalam rahim ibunya. Nah, ini momennya pas ya. Kalau momennya nggak pas itu nggak bisa. Jadi ini adalah sebuah keajaiban ya, sebuah keajaiban, sebuah kualitas yang mengagumkan dan menakjubkan dari Sambhagawa. Aku mendengar dan mempelajari ini dari mulut Sambhagawa sendiri. Ketika Sang Bodhisatta ya, calon Buddha meninggal dunia dari alam surga Tusita dan masuk ke dalam rahim ibunya, suatu cahaya yang tidak terukur yang melampaui para dewa muncul di dunia ini bersama dengan para dewa Mara dan Brahma. Jadi ada keajaiban yang terjadi ya, ketika Sang Bodhisatta ini lenyap dari alam surga Tusita masuk ke dalam rahim ibunya ya, menjadi calon bayi gitu ya. Nah, itu ada cahaya yang tanpa batas ya, bahkan bisa melampaui alam para dewa. Itu muncul dalam generasi ini bersama dengan para pertapa dan brahmana, dengan para pangeran dan rakyatnya. Nah, artinya menerangi semesta ini ya, di bumi ini. Dan alam beruang, nah, ini penting ya. Dan alam ruang antara yang hampa dan tanpa dasar, kelam, gelap gulita, di mana bulan dan matahari yang kuat dan perkasa tidak dapat menjangkaunya. Cahaya terang yang tidak terukur itu melampaui kemegahan para dewa juga muncul di sana. Jadi kekuatan dari ini ya luar biasa ya. Jadi cahaya ini bisa menembus sampai ke alam neraka yang paling rendah ya. Neraka paling rendah itu apa? Awiji, itu sangat gelap gulita ya, cahaya tidak bisa tembus sampai ke sana. Nah, itu bahkan kelahiran ya, ketika Sang Bodhisatta masuk ke dalam rahim ibunya itu, cahaya yang luar biasa itu muncul dan bisa menembus sampai ke alam neraka Awiji. Ya, di sini digambarkan ruang antara yang hampa dan tanpa dasar. Ya, itu bisa digambarkan sebagai alam yang sangat rendah ya, alam yang kelam, gelap gulita, di mana bulan dan matahari yang paling kuat sekalipun ya itu tidak bisa menembus menjangkau ruangan tersebut ya, ruang antara yang hampa dan tanpa dasar. Cahaya terang yang tidak terukur melampaui kemegahan para dewa juga muncul di sana. Dan makhluk-makhluk yang terlahir kembali di sana dapat saling melihat karena cahaya itu. Ya, jadi saking gemilangnya ya cahaya tersebut. Jadi makhluk-makhluk yang terlahir di sana pun bisa saling melihat. Ya, sebelumnya kan gelap gulita. Neraka Awiji yang paling dalam itu gelap gulita. Jadi makhluk-makhluk yang terlahir di sana hanya merasakan duka yang sangat ini ya, sangat dalam dan tidak bisa melihat ya, gelap total ya.
Sesungguhnya Tuhan, ada makhluk-makhluk lain yang terlahir kembali di sini. Dan 10.000, nah ini keajaiban yang lainnya. Dan 10.000 sistem dunia ini bergoyang dan bergoncang, bergetar. Ya. Dan di sana juga muncul cahaya terang yang tidak terukur melampaui kemegahan para dewa. Ya, jadi cahaya para dewa pun tidak bisa menandinginya. Ya. Kegemilangannya para dewa itu tidak ya. Jadi cahaya yang muncul itu terangnya itu melampaui itu ya. 1000 sistem dunia ini bergoncang dan bergetar. Artinya apa? Ya, karena kelahiran seorang calon Buddha ya, sama sang Buddha ini luar biasa. Dan ini adalah satu kualitas yang sangat mengagumkan dan menakjubkan dari Sang Bhagawan. Jadi alam ini memberikan respon ya, kira-kira seperti itu dalam bentuk getar ya, bergetar. Mungkin bisa dibayangkan seperti gempa bumi kali ya, bergetar gitu ya. 1000 sistem dunia ini bergetar. Kita tahu bahwa kenapa dikatakan 1000 sistem dunia ini ya, artinya ada sistem dunia yang lain, ada alam semesta yang lain ya, di luar dari semesta yang kita miliki. Bumi kita tinggal ya, tata surya kita yang ada di kita ini ya, tata surya kita yang kemudian membentuk galaksi ya, dari kumpulan tata surya ini membentuk galaksi kan. Nah, galaksi kita masuk di Bima Sakti. Kemudian kan ada galaksi-galaksi lain. Ya, ada galaksi Andromeda, mungkin ya, rasi-rasi bintang kita lihat di malam hari itu kan sebuah galaksi juga. Ya. Nah, itu ya, kalau di dalam kitab suci digambarkan itu ada sistem dunia yang kecil ya, itu baru membentuk satu sistem dunia yang kecil. Ya, kumpulan dari galaksi-galaksi yang ya tidak terbatas ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang sistem yang lebih besar lagi ya, sistem dunia yang lebih besar ya, dan yang maha besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat di kitab suci ini dikatakan bahwa alam semesta ini sangat luas ya, dan tanpa batas ya, tanpa batas. Kita tidak dapat menemukan batasnya sampai di mana. Nah, itu 10.000 ya, bukan hanya satu sistem dunia di kita. 10.000 sistem dunia ini bergoyang dan bergoncang, bergetar ketika calon Buddha ini ya, Sang Bodhisatta ini meninggal dunia atau lenyap dari alam surga tusita, kemudian masuk ke dalam rahim ibunya. Jadi ini adalah satu kualitas yang mengagumkan dan luar biasa ya dari seorang calon Buddha. Ini tidak akan dialami oleh kita manusia biasa ya. Kita tidak akan mengalami itu. Itulah keajaiban-keajaiban yang terjadi sebelum Siddhartha lahir ya. Ini baru masuk ke rahim ibunya. Nah, nanti topik yang akan datang kita akan bicarakan keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika kehamilan dari seorang calon Buddha ya, ketika perkembangan janin tersebut ya di dalam tubuh ibunya. Nah, itu ada keajaiban-keajaiban. Kemudian ketika Siddhartha ini ya, lahir ke dunia, itu juga banyak keajaiban-keajaiban ya. Mungkin kita lebih banyak tahu yang ketika lahir muncul ya, mungkin ada kisah-kisah riwayat hidup Buddha yang kita pernah pelajari ya. Bisa beliau itu keajaiban-keajaiban digambarkan dalam kitab suci, bahkan sudah bisa berjalan gitu ya, 7 langkah gitu ya, sudah bisa berjalan. Dan beliau dilahirkan itu tidak dalam kondisi ibunya tidak dalam kondisi biasa kan, kalau seorang itu melahirkan tuh kalau nggak kondisi apa istilahnya berbaring ya, lebih berbaring atau duduk lah ya, mungkin ya berbaring. Nah, ini tidak ya, kalau ibunda Siddhartha ini ya, itu lahir ibunya kondisi berdiri ya. Ini berbeda ya, berbeda dengan kelahiran pada umumnya, berdiri melahirkan. Nah, kalau seorang bayi biasanya keluar melalui rahim, ini enggak ya, dari perut ya, digambarkan perut sebelah mana kanan ya, kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu kelahirannya dari sana ya. Ini keajaiban juga ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Itu ada kisahnya ya, keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan.
lebih kurangnya ya mohon maaf jika ada yang kurang ya, kekurangan ya, kita masih sama-sama belajar ya, untuk mendalami ya, ajaran Buddha, dan ini juga dalam momen Waisak ya, menyambut Waisak di bulan Waisak ya. Besok kita sudah Waisak ya, detik-detik Waisaknya besok jatuhnya tengah malam ya, tengah malam besok Senin ya, Senin malam ya, Senin malam kan, besok malam berarti. Ya, kita ikut waktu lokal ya. Kadang-kadang ada orang ikut waktunya Jakarta terus dikonversi ke waktu Bali. Nah, itu nambah 1 jam kan. Tapi kita ikut waktu lokal. Jadi detik-detiknya itu jatuh di jam 11:55 ya. 11:55 kita ikut waktu lokal aja. Nah, waktu lokal. Nggak ikut waktu Jakarta ya. Kemudian kita menyesuaikan, otomatis kan nambah sejam ya, lebih malam lagi itu. Ya, kita ikut waktu lokal. Ya, jadi jam 11:55. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bisa hadir ya, ingin merasakan kekusyukan di wihara ya, meditasinya di wihara gitu ya, bisa datang. Kita mulai puja jam 11. Ya, kita mulai puja detik-detik Waisak. Kita mulai puja dulu, kemudian kita masuk ke dalam meditasi. Ya, sampai detik-detik Waisak. Kemudian akan ada pesan Waisak ya dari pusat ya, ada pesan Waisak tahun ini seperti apa ya. Kemudian kita sudah selesai ya. Kalau yang mau pulang silakan pulang. Ada yang mau nginep di wihara? Ada yang mau nginep ya berarti harus disiapkan juga ya. Tidak masalah mungkin ya, nggak ada tempat ya, ada masalah ya itu ya. Jadi setelah detik-detik Waisak meditasi, kita pesan Waisak selesai sudah ya. Itu sudah jam 12 lewat gitu ya. Enggak sampai jam 1. Pokoknya setelah meditasi diakhirinya pada waktu detik-detik Waisak itu selesai ya, dengan bunyi bel. Kemudian pesan-pesan Waisak ya, itu yang mungkin sekitar 20 menit lah ya, 15-20 menit penutupan udah selesai. Ya paling lama jam 1 kayak, tapi nggak nyampe lah ya. Setengah 1 udah selesai. Ya, itu kalau bagi yang bisa ikut hadir, kita meditasi di wihara ya, bajikannya lebih besar ya. Di rumah biasanya banyak rintangan gitu ya, ngantuk kalau sendiri. Kalau di sini ngantuk juga tetap meditasi gitu ya. Kita benar-benar mengikuti detik-detik Waisaknya ya, dan memang tidak banyak wihara yang mengadakan itu. Kenapa? Karena jatuhnya tengah malam ya, disuruh meditasi di rumah masing-masing gitu ya, detik-detik Waisak. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat Dharma bisa hadir. Yang bisa hadir silakan ya, jam 11 malam besok malam gitu. Ya, demikian. Namo Sang-Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oh ya sorry, satu lagi ketinggalan ya. Nanti perayaannya di Candi Pegulingan. Saya sekali pengumuman kali ya, sudah selesai juga. Mungkin bisa dimatikan dulu ya, rekamannya. Untuk